Halo, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi sama teacher di sini. Di hari Kamis tanggal 12 November 2020. Nah, di sini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia ya, Nak ya. Nah, di pelajaran bahasa Indonesia ini teacher hanya mengajarkan yang pokok-pokok bahasa Indonesianya saja ya, Nak ya, karena kalian sudah kelas 6. Kita belajarnya materi yaitu yang teacher pilih ya di sini ya. Oke. Kalau yang lain kan mungkin sama dengan mata pelajaran tematik. Nah, di sini bisa kalian buka buku kalian itu di halaman 40. Ya, di halaman 40. Nah, di halaman 40 ini kita akan belajar mengenai penggunaan awalan pe. Ya, tentang penggunaan awalan pe. Nah, kita akan belajar penggunaan awalan pe, Nak. Awalan pe. Nah, bisa kalian lihat di buku kalian, awalan pe itu awalan yang diletakkan sebelum kata dasar, ya. Awalan yang diletakkan sebelum kata dasar itu awalan pe, Nak. Nah, awalan pe itu bisa ada 6 bentuk. Misalnya pe, itu ada 6 bentuk ya. 1, 2, kita buat 3, 4, 5, 6. Yang pertama itu pe. Nah, ada juga peng. Ya, di situ juga ada pem. Ada pen. Ya, ada lagi pen dan peng. Penge. Nah, ini pe, peng, pem, pen, penye, sama penge. Nah, ini ingat awalan pe tadi adalah awalan yang diletakkan sebelum kata dasar. Contohnya kata dasarnya itu misalnya ada misalnya kita di buku kita itu adalah lari misalnya. Nah, lari ya. Bisa lari itu bisa kita gunakan awalan pe. Misalnya pelari. Kata dasarnya tadi kan lari. Nah, imbuhan ini biasanya diletakkan di awal kata dasar. Ya, di awal. Sebelum kata dasar itu kita baru bubuhin imbuhan ini ya. Nah, bisa kalian lihat di buku kalian itu di halaman 40 itu yang pertama itu pe. Ya. Pe itu digunakan sebelum kata dasar yang dimulai dengan huruf L, M, N, R, W, Y, Eng dan Nye. Ya. Nah, misalnya kata dasarnya lari. Nah, lari di sini. Dia kita kasih imbuhan atau awalan itu pe. Jadi pelari. Tadi kan kata dasarnya itu yang pertama itu lari. Nah, karena dibubuhin dengan imbuhan pe, jadi pelari. Nah, itu contohnya. Nah, bisa juga yang kedua, marah. Ya. Yang kedua kata dasarnya itu marah. Nah, kita masukin kata pe, salah, maaf ya Nak ya. Pemarah. Itu pemarah. Nah, adapun yang lainnya itu kata dasarnya rasa, perasa, warna, pewarna, ya. Dan selanjutnya, nah, kalau kata ngamen itu jadi pengamen. Nah, walaupun dia kata dasarnya ngamen, jadi ditambahin pengamen. Kalau nyanyi juga Nak, nyanyi, misalnya nyanyi, kita tambahin imbuhan pe, jadi penyanyi. Nah, itu ya. Nah,
Sekarang kita lihat di yang kedua itu imbuhan yang pem. Pem, ya, yang pem. Nah, lihat di sini. Pem itu digunakan sebelum kata dasar yang dimulai dengan huruf B dan P. Nah, biasanya pem itu digunakan kata dasarnya itu yang hurufnya awalnya itu B dan P. Nah, di sini. Lihat di sini ya. Nah, keterangannya. Namun huruf B tetap utuh, sedangkan huruf P dia lulu atau berubah menjadi M. Nah, misalnya contoh. Di sini kata dasarnya yang kedua ya, berani. Nah, jadi pakai imbuhan pem ya. Jadi pem berani. Jadinya pem berani. B-nya tetap. Ingat tadi katanya kan, kalau awalan kata dasarnya B itu tetap utuh atau tetap. Nah, sedangkan kalau awalan kata dasarnya itu P itu akan lulu atau berubah menjadi M. Misalnya contohnya pikul. Pikul. Nah, kita pakai pem kan? Pem. Nah, masa pem pikul? Nah, tidak masuk. Jadi diubah kata P itu menjadi M. Jadi pemikul. Itu contohnya. Ingat, kalau kata awalan kata dasarnya itu B, itu tetap, di sininya tetap ya. Nah, sedangkan kalau awalan kata dasarnya itu P, itu berubah menjadi M. Ya, oke. Selanjutnya kata dasar pen. Pen. Nah, tadi pe sudah, pem sudah. Sekarang kita masuk ke pen. Pen. Ingat pen. Nah, di pen ya, kita baca lagi ya. Pen digunakan sebelum kata dasar yang dimulai dengan huruf C, D, J, dan T. Ingat, C, D, J, dan T. Nah, kalau kita ketemu dengan kata dasar yang berawalan C, D, J, dan T, itu bisa menggunakan imbuhan pen. Nah, ingat keterangannya, lihat keterangannya lagi. Namun, huruf C, D, dan J itu tetap utuh. Nah, sama seperti ini tadi, huruf B-nya tetap utuh. Nah, ini huruf C, D, dan J itu tetap utuh. Nah, sedangkan huruf T-nya itu lulu dan menjadi huruf N. Berubah, T-nya itu nanti berubah menjadi huruf N. Ya, kita perhatikan contohnya. Hapus ya, Nah ya. Perhatikan contohnya. Di sini, misalnya contoh C-nya itu curi. Contoh D-nya itu dongeng. Dongeng. J-nya itu jahit. T-nya itu tulis. Nah, dia akan berubah. Kita ubah menggunakan imbuhan pen ya. Ingat, tadi kalau C, D, dan J itu tetap utuh, sedangkan T-nya berubah menjadi N. Nah, di sini curi, dia artinya menjadi pencuri. Ingat, pen. Nah, ini tadi tetap kan? Jadi kita tulis di sini curi. Ya. Nah, kalau D, D-nya tadi juga tetap. Jadi pendongeng. Nah, pendongeng. Kalau J juga tetap, jadi penjahit. Nah, sekarang kita ketemu dengan huruf T. Tadi katanya T-nya itu lulu dan berubah menjadi huruf N. Nah, kita lihat. Nah, T-nya itu ubah jadi N kan? Penulis. Penulis, ya. Nah, kalau misalnya nggak diubah, itu nggak masuk, Nak. Jadi, pentulis. Apa itu pentulis? Ya, jadinya T-nya itu berubah. Jadi,
penulis. Nah, harus kalian ingat nak, kalau C, D, T itu C, D, J itu tetap ya, huruf awalannya itu tetap. Sedangkan kalau T dia luluh berubah menjadi N ya. Oke, sekarang kita lanjut ke imbuhan ini penye ya. Nah, ini digunakan sebelum kata dasar yang dimulai dengan huruf S. Nah, biasanya dia dimulai dengan huruf S kata dasarnya. Namun, huruf S itu luluh menjadi nye, N, dan Y. Ya. Nah, contoh. Misalnya contohnya itu siar di buku. Nah, S-nya itu tadi berubah jadi nye kan ya. Jadi nah, S-nya itu ubah hilang. Nyiar. Itu. Ya. Penyiar. Nah, mudah kalau penye itu hanya awalan kata dasar S ya. Kita lanjut. Peng. Ini peng. Nah, kita masuk ke peng. Ingat peng. Peng itu digunakan sebelum kata dasar yang dimulai dengan huruf K, KH, dan H. Ya, kata dasar yang awalannya itu K, KH, dan H. Nah, namun huruf K luluh menjadi eng. Nah, ingat K luluh menjadi eng. Sedangkan huruf KH dan H itu tetap. Hanya huruf K aja berubah menjadi eng. Nah, kita lihat contohnya. Misalnya contohnya itu K-nya itu kirim, khayal, ya. Satunya lagi hibur. Nah, ingat di sini. Nah, ingat tadi K itu berubah menjadi eng. Kalau KH dan H itu tetap. Nah, di sini peng itu jadi peng. Nah, ini berubah karena atau hilang. Pengirim. Nah, itu pengirim. Kalau ini hayal ini tetap tadi kan penghayal. Ini juga sama. Penghibur. Nah, itu sama. Ya, nah itu untuk imbuhan peng. Nah, yang terakhir, bukan yang terakhir. Oh ya, yang terakhir sekarang. Yang terakhir itu penge. Nah, penge. Ya. Nah, teacher hapus dulu. Di sini penge. Nah, kita baca sama-sama di penge. Hanya digunakan untuk kata dasar, kata yang hanya bersuku satu. Ya, katanya itu bersuku satu. Contoh satu itu misalnya itu cat. Misalnya. Cat, apalagi? Cek. Nah, misalnya contohnya apalagi? Bom bisa juga. Lem. Nah, masih banyak yang lainnya. Kita menggunakan imbuhan penge. Ya, dia jadinya penge. Tambah ini cat. Nah, itu. Yang ini juga pengecek. Nah, tinggal kita masukin. Mudah ya. Kalau bom, pengebom. Kalau lem, pengelem. Nah, masih banyak suku kata yang lainnya. Tapi ingat, kalau penge itu hanya menggunakan satu suku kata. Dia tidak bisa menggunakan dua suku kata ya. Dia hanya satu suku kata. Ya, oke. Sekarang kalian lihat di buku kalian. Arti awalan pe. Nah, kalau kita perhatikan, arti awalan pe itu dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, nak. Ya, yang pertama itu orang yang melakukan, ya. Ada juga orang yang berprofesi, ya. Ada juga orang yang memiliki sifat dan alat untuk melakukannya. Nah, itu arti dari awalan pe, ya. Bisa dibagi beberapa kelompok, bisa
artinya itu alat untuk melakukan, bisa juga orang yang memiliki sifat, orang yang berprofesi, atau orang yang melakukan. Itu arti dari awalan pe. Oke, mungkin cukup di situ penjelasan teacher pada hari ini. Untuk lebih jelasnya lagi bisa kalian cek di Google Classroom, dan untuk tugasnya bisa dilihat di Google Classroom. Oke, selamat pagi.